Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa safi'ina wa juhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala di kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa qala aidan al hujaj wal umar wafdullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para guru, para kiai, para asatidz, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Taqwa Ustadz Idam Nurdiansa, kemudian Bapak RW, Bapak Lasmin Susanto, Dapat belum ibu-ibu kuenya? kemudian Ketua RT 01 Kakanda Bapak Iskandar Munir, kemudian para asatijah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim hormat kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini bisa menyempatkan hadir. Bapak Ibu semuanya, jamaah majelis walimatus safar, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja berkhusus kepada saudara kita Bapak Ahmad Jailani Cing Jailani dan Ibu Mahdalena Cing Lena. Insya Allah tanggal 5 Februari beliau akan memenuhi panggilan Allah berangkat ke kota Mekah di dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan senantiasa diberikan kesehatan, mudah segala urusannya, lancar di dalam menjalankan ibadah, berangkat ke kota Mekah, ke kota Madinah, pulang dari Mekah, dari Madinah, mendapatkan umroh yang mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Maka tidak ada satupun yang terjadi kecuali semuanya atas takdir, izin, iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Termasuk keberangkatan beliau
termasuk kita kumpul pada pagi hari ini, bahkan daun yang jatuh di atas bumi semuanya atas takdir, izin dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpegang teguh pada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sakit bisa nggak berangkat kemari? Enggak. Jadi kalau sehat enak nggak Bu? Bu, nggak apa-apa Bu, sambil ngeganyem sambil jawab. Ganyem aja nggak apa-apa. Nah, kita mau ngelarang juga bagaimana ngelarangnya? Bu, sehat enak nggak sehat? Ya Allah enak. Itu saya lihat jeruk udah pada tinggal kulit. Sebab apa? Sebab sehat. Pisang ya Allah udah tinggal kulitnya itu semuanya ya. Gara-gara sehat enak kita makan, enak kita nikmati. Kalau sehat hidup jadi makan apa aja kalau sehat enak. Makan pakai semur enak nggak? Enak. Pakai soto, pakai sate, jengkol, pete enak karena badan sehat. Coba kalau lagi sakit makan pakai garam doang kagak enak. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, salawat dan salam tidak lupa kita hatur curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lama-lama ya Bu, ini hari apa ini? Hari Jumat. Baru naik kemana? Pelapor. Bu, jadi umroh itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh baginda Rasul, masuk ke dalam syariat agama kita, umroh maupun haji. Kadang-kadang tetangga mau berangkat umroh sirik banget, lemes banget mulutnya, ya timbang umroh. Ada nggak yang begitu di sini? Ada nggak? Set umroh doang mah jalan-jalan, umroh mah ntar gua mah haji. Ini biasanya yang ngomong begini pengen banget berangkat ke Mekah nggak punya duit. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya Allah, akhirnya umroh kagak, haji kagak. Ya Bu ya, wa atimul hajja wal umrota lillah. Jadi kata Allah, sempurnakan ibadah haji, sempurnakan ibadah Berarti umrah ada perintahnya enggak? Perintahnya ada, bukan main-main. Ini ibadah istimewa. Gak apa-apa Bu, terusannya ganyem aja, ganyem, tenang, gak apa-apa. Biarin, saya mah saingan sama kue apa itu, kue talem apa kue apa itu. Karena dia bukan ibadah main-main, dia bukan sekedar jalan-jalan, tapi ibadah umroh ada perintahnya, dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan Nabi sebelum haji dia umroh 4 kali, baru dia haji seumur hidupnya cuma haji sekali. Allah perintahkan sempurnakan ibadah Itu maksudnya bagaimana sempurna? Dari mulai kayak begini nih. Oh, dari mulai kayak begini nih, pengen berangkat umroh, ngundang tetangga, ngundang saudara, ngumpulin keluarga. Maksudnya ngapain? Bermuasafah, menghalalkan, melepas kezaliman, saling maaf, memaafkan. Supaya apa? Supaya perjalanan umroh yang bukan main-main ini, supaya perjalanan umroh yang istimewa ini, kita udah bebas dari punya salah sama saudara ke, sama tetangga ke, sama keluarga ke. Minta maaf. Jadi ini bukan sekedar kumpul biasa ya Bu ya.
Maksudnya Bang Ahmad Zailani dan Empok Mahdalena minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Sebagai manusia biasa tentu punya salah dan dosa. Berarti utang lunas Pak Ustadz, utang mah kagak. Kalau salah, ada salah-salah kata, tingkah laku. Pengen berangkat nih ke kota Mekah, lah ini kan perjalanannya jauh, 10 jam Bu naik pesawat. Pesawatnya apa Cing? Garuda. Pesawatnya apa? Garuda. Daftar umrohnya sama siapa? Masya Allah, alhamdulillah. Bu, kalau daftar umroh sama saya ke Mekah naik pesawat, saya jamin. Saya jamin gak naik odong-odong. Kalau berangkat, kalau daftar umroh sama saya jamin tawafnya mengelilingi Ka'bah. Lah hati-hati, ada yang daftar umroh udah ngeluarin duit puluhan juta, tawafnya dia ngelilingin kantor polisi. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Udah ngasih duit puluhan juta, ngasih duit ratusan juta, mau berangkat sekeluarga, orang-orang pada tawaf mengelilingi Ka'bah, dia tawaf melilingin kantor polisi, bikin laporan penipuan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada loh, hati-hati. Supaya nanti kalau kita sudah terbebas dari dosa, supaya nanti kalau kita sudah bebas dari kezaliman, udah mendapatkan ampunan dan maaf dari keluarga, tetangga, saudara, begitu pulang kal yauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, nggak punya dosa. Bayi punya dosa nggak Bu? Bayi punya dosa nggak Bu? Enggak. Bayi emang nggak punya dosa, makanya ngelihat bayi kapan aja, waya apa aja enak. Bayi Bu kapan aja kita lihat enak, bener nggak? Enak. Dicium enak nggak bayi? Bayi enak. Dia mau bangun tidur kayak dicium enak nggak bayi? Enak. Jangan kata bangun tidur, dia habis berak kecepirit, dicium enak nggak? Enak. Coba ibu nyium aki-aki siang hari. Wah, agak enak. Bau bako. Tuh kayak begini nih, menyempurnakan ibadah umroh. Kemudian Cing Lena, Cing Ahmad Jailani, luruskan niat. Apa? Luruskan niat. Bang, Buset, kapan ini kita berangkat umroh kayak orang-orang? Buset, umroh kayak orang-orang. Umroh betul-betul lillahi ta'ala. Kita sering belajar nih dari para ustazah, dari para ustadz. Ibadah kalau mau diterima syaratnya dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua ngikutin baginda Rasulullah. Ya Bu ya, Cing Lena, Cing Ahmad Jailani, masih ada waktu, luruskan niat. Ya Allah, saya mau berangkat umroh, udah bukan karena apa-apa, udah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ke halangannya? Orang mau ngomong apa kek, kita jangan dengerin. Bismillah, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah untuk memenuhi panggilan Allah. Kewajiban menjalankan syariat agama bagi kita yang sudah mampu. Ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap udah. Tadi udah melepaskan kezoliman, niatnya kudu lurus. Terus belajar tentang cara ibadahnya. Sholat kudu tahu nggak cara sholat? Kudu tahu. Puasa kudu tahu nggak caranya? Kudu tahu. Ada ilmunya nggak? Ada. Apalagi haji dan umroh. Lah kudu tahu ilmunya. Oh, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama nanti dia niat atau mikot, mengambil niat di tempat mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umroh.
Yang kedua, nanti begitu sampai di Mekah, masuk ke Masjidil Haram, udah nggak boleh ngapa-ngapain. Bu, begitu masuk ke Mekah, langsung harus melaksanakan umrah, rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali loh. Kalau kagak tahu, saya entah udah 7 lewat, 8 kali, 9 kali, 10 kali lah, ngubeng aja tuh orang. Udah tahu ilmunya 7 kali. Habis tawaf ngapain? Sa'i antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Yang keempat, tahallul, cukur rambut. Yang kelima, tertib, nggak boleh acak-acakan. Mikot dulu, baru tawaf, baru kemudian sa'i, baru kemudian tahallul, tertib. Tawaf kudu punya wudhu apa kagak? Kudu tahu. Sa'i boleh nggak punya wudhu apa kagak? Kudu tak tahu. Bang Ogay, pernah Bu ada Bu aki-aki disuruh manasik dia kagak mau. Dia kata gampang belajar pakai apa itu namanya, kain ihram. Kata aja pakai kain ihram mah sama kayak pakai kain biasa, digubet-gubet doang. Yang penting menyangkut di pinggang. Begitu di berali, ujung kain ihramnya ada yang nginjek. Lah emang apa ketawa? Emang bayangin apa emang? Udah niat ujung kain ihramnya ada yang nginjek, ya terbuka itu kain ihram, copot. Ustaz, orang pada teriak, emak-emak aja pada tutup mukanya, tapi matanya kagak tutup. Ya Allah, rame orang itu teriak, astagfirullahaladzim Pak Haji. Cuman sebentaran doang kagetnya, sebab udah aki udah kurang seger. Emang ngapa tawa? Aki-aki kurang seger. Jadi kudu belajar ilmu tentang umroh. Supaya apa? Supaya tahu syaratnya, supaya tahu rukunnya, supaya tahu ntar di sono ngapain aja. Di Madinah ngapain sih kita? Di Mekah ngapain sih kita? Nanti kita kalau udah di sono apa sih yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran baginda Rasul? Belajar. Yang selanjutnya, Cing Lena, Cing Ahmad Jailani, biar kata berangkat dari sini cuman bertiga, berlima, entar di sono di bandara ada satu rombongan. Berapa orang? Ya, paling banyak 50 orang, antara 40-50. Insya Allah rombongan Cing Ahmad Jailani, Cing Lena nanti ada 45. Berarti kita ketemu dengan orang-orang teman-teman baru, benar nggak? Rame-rame nanti berangkat. Nah, di antara orang yang banyak itu datang dari berbagai penjuru pelosok, bisa dari Tangerang, bisa dari Bogor, bisa dari Serang, bisa dari Bekasi, bahkan ada yang dari luar pulau. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gemuk, ada yang kurus banget. Karakternya juga macam-macam. Halo. Nanti kita akan ketemu dengan teman-teman dengan berbagai macam karakteristik dan akhlak. Nah, kita berbaur dengan mereka. Ada teman kita yang rajin banget ibadah. Ada nggak? Ada. Demen aman ibadah, doyan. Begitu sampai sono, ya Allah, dikit-dikit ngajakin ke masjid, dikit-dikit ngajakin ke masjid. Yang begini kita deketin supaya kita ikut semangat untuk beribadah. Ada juga yang doyan banget ke pasar, ada. Ya Allah, orang-orang bolak-balik ke masjid, dia bolak-balik ke toko emas. Bentar-bentar ngajakin ke toko, bentar-bentar ngajakin ke pasar. Mending kalau belanja muter-muter doang. Emang nggak boleh belanja Pak Ustadz? Ya boleh. Boleh nggak Ustadz Idam belanja? Ustadz Idam di sana boleh nggak belanja? Boleh kata Ustadz Idam, apalagi belanjain dia. Betul, boleh. Boleh belanja, tapi jangan sampai waktu kita, kesempatan kita, mumpung berada di kota emas
Mekah Madinah, berada di tanah suci, waktu ibadah kita lebih sedikit daripada belanja kita. Jangan sampai. Belanja boleh, tapi harus lebih banyak waktu dan kesempatan kita gunakan untuk beribadah. Saya pernah bu, aki-aki bu, memang rada selengan ini aki-aki. Belakangan saya baru tahu, dia ngomong begini sama saya, Ustadz, gua mah sebenarnya kagak mau ini berangkat ke Mekah. Saya ngomongnya begitu bu. Kan kita mah semuanya pengen banget berangkat ke sono ya. Bener nggak? Bener nggak? Pengen banget berangkat umroh ke haji. Dia ngomong begitu sama saya. Emang saya bertanya-tanya ini kira-kira ada selengean ini. Ustadz, saya mah kan sebenarnya kagak mau ini berangkat begini. Lah ini bisa berangkat. Anak-anak masa. Jadi rupanya ini aki-aki modelnya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Jadi ini anak udah puyeng anak-anaknya. Dia pada berembuk. Ini bagaimana ya baba kita ya? Orang-orang kan babanya yang puyeng ngurusin anak, ini mah anak yang puyeng ngurusin babanya. Tua-tua keladi. Rupanya walaupun umurnya udah tua, masih demen nongkrong, masih demen main bantingan. Apa itu? Kartu balak 6 ya? Oke ya? Nah, kita kan nanya sama yang ngerti. Ya Allah. Akhirnya nih anak berembuk, anak-anaknya. Bagaimana ini ya babak kita biar dia berubah? Ada yang usul, kita berangkatin umroh aja, patungan. Kan kalau patungan jadinya ringan, bener nggak? Bener nggak? Akhirnya patungan anak-anaknya diberangkatin umroh. Udah pak, udah berangkat dah, kamu dah. Kali aja pulang dari Mekah berubah jadi rada beneran dikit. Di sono begitu bu. Dia cerita itu sama saya. Asal Allah udah aja nih di Mekah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Haji, ayo kita berangkat ke masjid. Saya Ustaz, saya malas banget, saya mau sholat di sini aja. Ini juga sama di Mekah juga begitu jawabannya. Lah bener emang di Mekah juga bener. Emang hotelnya ada di Mekah. Lah tapi kan fadilah yang disebut dengan sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 lebih afdol. Sholat di Masjid Nabawi nilainya 1.000 lebih afdol. Itu adanya sholatnya di masjid, di area Masjidil Haram, di area Masjid Nabawi. Keluar dari situ biar kata deket banget. Kalau di hotel mah ya kagak dapat fadilah 100.000 kali lipat atau 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Artinya apa? Mumpung diberikan kesempatan bisa berangkat ke sono menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah, gunakan semaksimal mungkin waktu dan kesehatan yang diberikan untuk meraih pahala, meraih ampunan dari Allah sebanyak-banyaknya. Ya, Cing. Pesan nih ya, yang diingetin maksudnya tinggalannya ya. Belanja ya boleh sekali-sekali belanja. Wah apalagi Om Ogay dibelanjain, saya udah dukung banget ya tuh. Ya Allah, nih pesan lagi. Jadi apa sih yang nanti akan kita lakukan ketika berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang ngaji jalani, yang lena? 1, ada 7. Ada 7 amalan. Jam berapa ini? Jam 10. Berkat udah dibagiin ya. Itu tas gede-gede banget itu tas. Kayaknya udah disiapin itu. Buat masuk-masukin. Ya kan ibu-ibu mah nggak kayak kita. Dia mah berangkat nggak mikirin diri dewe. Bener nggak? Dia mikirin anaknya yang ada di rumah. Bener. Itu kuotas gede-gede banget. Bukan kita, isinya itulah kosong. Ntar kira-kira orang meleng, Ustadz meleng ya enggak? Atuh, lama-lama penuh itu. 1, tinggal jalani. 1, sholat jamaah 5 waktu. Sholat 5 waktu berjamaah. Tuh yang dapat fadilah di Mekah 100.000 kali lipat. Tuh yang dapat 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Sholat wajib 5 waktu, usahakan berjamaah di masjid.
Oh, bukan nyombong nih Bu, maaf ya. Biarpun cuman ustadz kampung, ustadz alif-alifan lah, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram loh. Mau sembarangan. Alhamdulillah. Yang benar ustadz. Iya. Makmumnya almarhum Cangkoi sama Pak Ade Asmuni sama Pak Hadiono. Udah sholat perempat kita. Saya imamnya. Ya, berarti kan saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Lah emang ngomong salah. Salah apa benar? Bener, gini-gini pernah jadi imam di Masjidil Haram, makmumnya berempat. Dulu kebetulan kan dulunya bareng, oh Pak Jiono, ya nggak, mau Pak Ade Asmuni, almarhum Bapak Sabai. Lah sholat ketinggalan, emang baru sampai kita jamaah ketinggalan. Lah udah kita sholat di masjid, saya jadi imamnya. Alhamdulillah. Itu yang pertama, sholat wajib 5 waktu berjamaah. Yang kedua, baca Quran. Itu pokoknya semuanya dilipat gandakan itu pahalanya, Bu. 100.000, 1.000. Baca Quran sempetin. Habis sholat, ya Allah, itu Quran ngebadak. Kalau bahasa orang sini ya, jeprah. Bu, jeprah ngerti jeprah? Jeprah ngerti gak? Quran sangkean-kean. Ngerti sangkean-kean? Ambalata. Lu ada lagi tuh. Banyak uangnya. Ambil satu, baca habis sholat. Berapa banyak Pak Ustadz? Sesanggupnya. Sanggup 30 juz, baca 30 juz. Targetin. Alhamdulillah saya kalau umroh tuh habis sholat saya targetin 10 lembar. Habis sholat, setiap habis sholat 10 lembar. Udah kita baca Quran aja. Emang kudu begitu, dipaksa. Lah Ustadz 10 lembar doang, lah kan saya mau ngurusin jamaah nggak bisa lama-lama. 10 lembar, rapi, udah mau pulang lagi ke hotel silahkan. Nanti habis sholat lagi, baca lagi, masya Allah luar biasa pahalanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kerjakan sholat sunnah. Yang jalani ya, sholat sunnah, sholat apa? Ya sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kalau pengen dapat saf yang paling depan, lah kudu berangkatnya duluan. Kalau bisa sebelum azan udah ada di masjid. Saya mah alhamdulillah setiap azan di masjid Bang Ogay. Nggak pernah azan di warung. Sholat sunnah. Bisa duha, kerjakan sholat duha, sholat hajat, tengah malam bangun kita buru-buru ke masjid, kalau bisa kerjakan sholat sunnah tahajud. Masya Allah luar biasa ya. Tuh doain tuh Cing Rena, panggil ini nih, catetin namanya biar cepat nyusul. Lo kan kalau dia pada berangkat umroh saya ikut seneng. Ya, apa tadi? Sholat sunnah. Apalagi banyakin zikir. Yuk bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Rasanya berat banget nih baca Quran, rasanya. Kadang-kadang begitu kita udah zikir banyakin subhanallah, walhamdulillah. Tadi itu 4 kalimat yang luar biasa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyakin. Mumpung lagi berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mumpung lagi berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Apalagi banyakin sholawat. Cing Lena sama Cing J nanti berkesempatan ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kan kalau ziarah ke Banten mau udah bosan. Ke makam siapa itu? Syekh Asnawi Caringin.
Udah bolak-balik, udah lebek kalau kata orang sini. Kemarin habis ziarah tuh kemana? Ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Di tengah jalan belum sampai berhenti mobil pada belanja bu. Ibu-ibu benar-benar ya, duitnya kagak ada serinya, Bang Oga. Ibu-ibu belum sampai mobil berhenti, dia pada belanja. Saya bilang lah ini belum sampai mobil udah miring sebelah ini sama belanjaan. Saking senengnya, saking semangatnya. Ziarah udah kita ke 9 wali. Nah ini saya doain mudah-mudahan yang pada hadir pagi hari ini semuanya diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Amin aja pakai disuruh. Ya biar bisa ziarah ke makam Rasul. Nanti di sana baca salawat yang banyak. Ya Allah baca salawat yang banyak. Apalagi kalau bisa puasa sunnah. Ketemu nih hari Kamis, nanti berangkatnya hari apa itu tanggal 5? Senin ya? Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu masih di Madinah. Jumatnya di Mekah tuh. Cing jalannya alhamdulillah. Jumatannya di Mekah karena di Madinah 4 hari. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Itu masih ada di Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Ya tentu ibadah seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian nanti ada tur ziarah kota Madinah, mengelilingi kota Madinah ke Jabal Uhud, ke Masjid Kuba. Pokoknya ngelilingin napak tilas baginda Rasul di Madinah. Kemudian apa? Nanti ibadah di Raudhah min Riyadil Jannah. Yang udah nih ya Allah pada kebayang ya di Raudhah. Antri kasih tasreh dulu sama travel sama pembimbingnya, nanti baru bisa masuk ke Raudhah. Baru setelah itu ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis bu, rata-rata pada nangis bu, terharu. Ya Allah bisa ziarah ke makam manusia yang paling mulia di dunia, bisa berziarah ke makam kekasih Allah, satu-satunya manusia yang namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam wajib membaca ini paling sedikit 5 kali dalam sehari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bisa ziarah ke makam beliau, ya Allah luar biasa. Madinah. Kamis nanti berangkat cing ke Mekah. 1 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. 1 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah, mampir ngambil mikot di Bir Ali. Baru lanjutin lagi ke Mekah, baru udah melaksanakan ibadah umroh. Umroh mah di Mekah, sebab Ka'bah adanya di Mekah. Jumatannya di Mekah. Iya, perjalanan Madinah Mekah cuma 5-6 jam. Biasanya jalannya itu nanti Kamis habis zuhur dari Madinah. Malam Jumat udah sampai Mekah. Melaksanakan ibadah umroh, rapinya jam 3 sampai jam 2 itu ya. Kumaya ya Allah capek banget. Bu, umroh capek enggak? Capek, tapi pahalanya gede enggak? Gede. Ya kagak, orang baru sampai bandara pulang udah pengen balik lagi, apalagi ada yang bayarin. Halo. Ya, jadi itu tadi 1 sholat berjamaah 5 waktu, 2 sholat sunnah, 3 baca Al-Quran, 4 zikir, 5 sholawat, puasa sunnah kalau emang ketemu hari Kamis hari Senin kita bisa puasa. Yang terakhir adalah sedekah. Apa bu? Sedekah. Emang di sini orangnya udah baik banget, bager banget, temen banget ngawangin orang, ngasih sedekah. Di sono apalagi lebih-lebih. Nanti ada tuh petugas marbot masjid. Nanti Bang Jojo ada nggak di sono marbot? Bu ya, marbot masjid nanti tuh pada berdiri tuh ketahuan ada seragamnya. Di sini udah dikasih seragam belum? Sedekah tuh sama marbot masjid.
Ya Allah, pahalanya luar biasa, dilipat gandakan 100.000, 1.000 sampai dengan 100.000 kali lipat. Alhamdulillah. Udah Bu ya, segitu aja ya. Udah jam berapa ini? Hah? Bu, saya mau nggak saya ajarin doa biar bisa berangkat ke sono? Pada mau nggak berangkat ke sono? Besok tanggal 5 pada ngikut berangkat ya? Ya kagak sampai Mekah, sampai bandara minimal. Yuk kita baca doanya, tapi kita bertalbiyah dulu. Bayangkan Bu, hati kita sudah berada di Mekah. Bayangkan diri kita sudah berada di pelataran Ka'bah, sedang melihat Ka'bah langsung. Ya Allah, luar biasa. Tuh tanya tuh yang udah pada berangkat umrah tuh. Begitu sampai di Mekah melihat Ka'bah, itu air mata gue udah gak ketahan. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Air mata udah gak ketahan Bu. Nangis ngelihat Ka'bah langsung. Ya Allah, selama ini ngelihat Ka'bah cuma di atas sejadah. Selama ini ngelihat Ka'bah cuma gambar di tembok. Paling cakep banget ngelihat Ka'bah di TV. Hari ini Ka'bah ada di depan mata kita. Ya Allah, gerojok gitu air mata, nangis sambil baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata ya zal jalali wal ikram. Udah doa begitu itu Aki masih aja nangis. Pernah itu Bu, sedih banget, Aki masih nangis aja. Lah emang apa? Ki udah masih nangis aja Pak. Udah Pak, udah ayo kita berangkat tawaf, masih nangis aja. Kirain mah terharu, nggak taunya dia mau baca doanya lupa. Kata dia buset di pesawat udah ngapalin, di Madinah udah ngapalin, begitu ada di hadapan lupa baca doanya. Jadi dia nangis sedih, rupanya lupa baca doa. Ya Allah. Ya Bu ya. Begitu sampai Mekah langsung tawaf menghadapi Ka'bah. Kita melaksanakan tawaf 7 kali. Kemudian minum air jam-jam Cing Jelani, nanti minum air jam-jam puas sepuasnya. Cing Lena, nanti minum air jam-jam sepuasnya. Bayar nggak? Udah bayar duluan. Gue kagak bayar. Bayar itu hampir 30 juta, emang sembarangan. Minum air jam-jam di sono bayar nggak? Enggak. Saya pengen banget minum air jam-jam Pak Ustadz. Lah tuh ada tuh deket tuh. Tuh ada situ tuh deket tuh air jam-jam. Tuh ada tuh 5 liter. Beli apa kagak? Tanya sama yang punya, mana orangnya. Tuh tanya tuh sama yang punya tuh. Ya tuh Mi, ada yang nanya Mi berapa seliter? Seliter 1000 miligram. Minum air jam-jam sepuasnya. Kata Nabi, zam-zam 5 suribala. Jam-jam tergantung kamu niatnya mau buat apa. Kalau kita niatkan buat obat, maka jam-jam akan menyembuhkan. Masya Allah, alhamdulillah. Baca nanti doanya, belajar. Nanti Cing Lena sama Cing Jelani nanti ada waktu khusus ya. Kita berkumpul, saya akan ajarkan semuanya nanti. Masih cukup lama, tanggal 5 Februari ya. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai dah tuh umroh segitu doang udah. Cing Lena sama Cing Jelani begitu udah ngambil niat umroh, mohon maaf dilarang berkumpul. Cing Jelani begitu udah niat umroh, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala miqat Dzulhulaifah bil ari, dilarang berkumpul sampai tahallul. Begitu udah tahallul, udah boleh lagi berkumpul. Masya Allah. Ayo kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi
kompak semuanya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah. Nanti berangkatnya tanggal berapa, Cing? Tanggal 5. Tadinya tanggal 3, Bu. Ya biasa namanya manusia mah cuma punya rencana, semuanya atas takdir dan kehendak Allah. Mundur jadi tanggal 5. Pesawatnya apa, Cing? Garuda. Masya Allah. Takdir Allah juga tuh, Bu, ya, Bu. Subhanallah, pesawatnya Garuda. Pesawat paling enak. Tanya tuh Pak Iskandar tadi, bener nggak? Paling mewah, paling enak. Berangkat tanggal 5, pulang tanggal 13, masih bisa nyoblos. Jangan sampai kagak bisa nyoblos. Nih maaf nih, saya sisipin dikit nih Bang Oga ya. Ya sisipin dikit gak apa-apa ya. Kita nanti tanggal 14 kan nyoblos tuh, pulang tanggal 13, tanggal 14 nyoblos, masih bisa nyoblos. Pilih yang emang udah terbukti. Kalau buat DPR pusat mah udah jangan kemana-mana, udah DPR RI. Ya Bu ya, siapa Bu DPR RI Bu? Kenceng wah. Ya Pak Haji Iskandar. Kalau buat DPR RI mah Bu ya, karena dia mah biar bagaimana juga emang udah gak pakai ditebak-tebak lagi, udah kelihatan kinerjanya, perhatiannya kepada kita masyarakat, kepada kita jamaahnya. Untuk DPR RI mah udah Pak Iskandar, putra, salah satu putra terbaik kampung Boris, Bapak Iskandar. Kita ngomong sendiri. Nah, kalau buat presiden, Pak Iskandar nomor berapa? Pak Iskandar nomor berapa? Nah, buat presiden samain udah nomornya, jangan pakai diganti-ganti. Ya Bu ya, ya Bu ya. Pokoknya kita aminin aja supaya Indonesia lebih sejahtera, supaya Indonesia rakyatnya lebih makmur. Tuh, daripada amin itu Bang Oga ya, saya bagaimana itu ya? Kan nggak mungkin dia sebut yang lain. Oh nyebut kobul nggak biasa. Jadi kalau ada orang doa kita amin supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ini bukan kampanye, ini bukan. Ini malah jelasin umroh. Ngasih tahu ini mah, ngasih tahu bukan kampanye. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi semua yang hadir di sini, Bu, jangan merasa begini nih ya, gua mau bodoh-bodoh, jangan. Sebab di hadis qudsi Allah berfirman. Kalau hadis qudsi Allah yang setidam ya. Redaksinya hadis Bu, tapi Allah yang ngomong. Kata Allah, ana inda zonni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Ibu sakit nih, ya aku makanya sakit gak bakal baik, ini gak baik Bu, gak baik, Bu. Allah pengen baikin, ibu udah ngomong begitu, ya aku sakit kayaknya kagak baik, ini gak baik. Tapi kalau ibu berbaik sangka sama Allah, pokoknya gue bisa sama Mekah. Oh, udah Bu. Ntar ada aja jalannya Bu. Ada Bu, orang gak punya duit bisa berangkat ke Mekah, ada nggak? Ada lah, kan kita kenal itu Haji Kosasi Bang Ogay. Bah, berangkat haji ongkos boleh dikasih. Saya bolak-balik Mekah Bu, nggak punya duit. Tanya buat istri saya. Ya orang cuma jualan begitu doang. Tapi aku bisa berangkat, ongkosnya ada yang ngasih, jadi bisa berangkat. Bismillah Bu. Ayo, saya ajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa ini yang banyak setiap habis
sholat, tambahin baca yasin, baca al-waqiah, baca surat tabarok setiap habis sholat subuh. Nggak berangkat juga Pak, tambahin baca surat tanah, surat emas, gelang. Itu pada pakai gelang gede-gede banget itu. Emas itu anting saya lihat itu, ya Allah, tambahin sama surat itu dijamin berangkat. Alhamdulillah. Ini saja ya Cing Jalani ya yang bisa saya sampaikan Cing Lena ya. Sekali lagi ya doa nanti mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Sama Cing Iop ya, nanti Cing Iop juga berangkat. Ya Allah, saya belum sebut namanya. Cing Iop, Cing Ropiah, Cing Iop nanti berangkat juga. Cing Jalani, Cing Lena sama Cing Iop nanti sama satu rombongan. Ada lagi jamaah saya dari Pasar Kemis, ada 2 orang suami istri nanti bareng ketemu di bandara. Dan kita doakan juga Cing Iop, Cing Lena, Cing Jalani sekali lagi diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah ke kota Mekah, ke kota Madinah, pulang dari sono mendapatkan predikat umroh yang mabrur, mabruroh, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa juga yang matahin. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemana-mana dulu kita tutup sama doa, nanti Ustaz Idam.